Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar Allahu Akbar, agar setiap hajat dan duamu dikabulkan oleh Allah SWT. Karena setiap kalimat Allahu Akbar yang keluar dari hati akan naik ke langit sebagai doa yang tak pernah sia-sia. Hari ini kita akan bahas satu kisah yang sedang banyak diperbincangkan, tentang seorang Gus, anak seorang kiai, yang membagikan makanan dan buah jeruk kepada para santrinya. Tapi cara membaginya bukan seperti yang kita bayangkan. Ia melempar-lemparkan jeruk itu, bahkan ada yang terlihat seperti ditendang. Santri berebut, sementara sang Gus tertawa. Sebagian orang mengatakan, itu hanya bercanda, tapi sebagian lain merasa sedih. Apakah begitu cara seorang yang disebut pewaris ilmu ulama memperlakukan rezeki dan muridnya? Sahabatku, Islam bukan hanya bicara soal memberi, tapi juga bagaimana cara kita memberi. Rasulullah SAW tidak pernah melempar makanan, tidak pernah menendang rezeki. Bahkan kepada anak kecil, beliau berikan dengan penuh kasih dan tatapan lembut. Maka pertanyaannya, apakah tindakan itu bisa disebut dakwah, atau justru pelajaran agar kita kembali pada adab Rasulullah? Karena adab adalah wajah dari ilmu, dan tanpa adab, ilmu menjadi hampa. Yuk kita renungkan kisah ini bersama. Semoga dari satu jeruk yang dilempar, lahir sejuta pelajaran tentang rendah hati, hormat pada rezeki, dan cinta pada sesama. Sahabat beriman, dalam Islam, memberi itu bukan sekedar soal apa yang kita berikan, tapi bagaimana cara kita memberi. Karena di dalam cara itu ada adab, ada hati, dan ada nilai ibadah. Rasulullah SAW adalah teladan dalam setiap kebaikan. Ketika beliau memberikan sesuatu, bahkan hanya sebutir kurma, beliau tidak pernah melempar, tidak pernah menendang, dan tidak pernah menghinakan rezeki. Beliau memberikan dengan tangan kanan, disertai senyum dan ucapan lembut. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan bertemu saudaramu sambil tersenyum." Betapa indahnya akhlak beliau. Bahkan ketika memberi hadiah kepada anak-anak kecil, Rasulullah menundukkan badan, menatap dengan kasih sayang, dan meletakkan langsung di tangan mereka. Tidak ada satupun riwayat yang menyebut beliau melempar makanan. Lalu bagaimana jika seseorang membagikan makanan sambil dilempar atau ditendang, walau niatnya bercanda? Sahabatku, bisa jadi niatnya baik, tapi cara yang salah bisa merusak makna kebaikan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ayat ini mengingatkan kita, nilai sedekah bisa hilang ketika penerimanya merasa terhina. Begitu juga dengan memberi makanan. Jika disertai sikap yang tidak menghormati, maka hilanglah keberkahannya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan." Hadis Muslim yang meriwayatkan. Memberi dengan cara yang indah adalah tanda hati yang beradab. Sebaliknya, melempar makanan, menendang rezeki, atau mempermainkan nikmat Allah menunjukkan hati yang lalai akan makna syukur. Bayangkan, setiap butir jeruk itu berasal dari tanah yang ditumbuhkan Allah, disirami hujan rahmatnya, dijaga hingga matang, lalu diserahkan ke tangan manusia sebagai rezeki. Apakah pantas rezeki yang datang dari Allah itu dilempar dan ditendang? Sahabat beriman, bukan kita yang hebat karena bisa memberi, tapi kitalah yang dimuliakan karena Allah izinkan menjadi jalan rizki bagi orang lain. Maka jangan sombong saat memberi, jangan kasar dalam berbagi. Sebab dalam setiap pemberian, Allah sedang menilai bukan hanya tanganmu, tapi hatimu. Itulah adab yang diajarkan Rasulullah, memberi dengan kasih, menghargai nikmat, dan memuliakan sesama.
Karena dari cara kita memberi, Allah menilai siapa kita sebenarnya. Sahabat beriman, di zaman sekarang, banyak orang menilai kemuliaan seseorang dari gelar dan keturunannya. Dia anak kiai, dia cucu ulama besar, dia keturunan orang soleh. Namun Islam mengajarkan, kemuliaan bukan diwariskan, tapi diusahakan. Bukan dari siapa ayahmu, tapi dari bagaimana hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini adalah tamparan lembut bagi siapapun yang merasa tinggi karena garis keturunan atau jabatan. Sebab di sisi Allah, yang dilihat bukanlah darah, bukanlah silsilah, tapi takwa dan adab. Seorang gus, anak kiai, atau siapapun yang diberi kedudukan di tengah umat, semua itu adalah amanah, bukan kehormatan yang boleh disalahgunakan. Sebab semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika seorang yang dikenal sebagai anak kiai melakukan sesuatu yang menyinggung, seperti membagikan makanan dengan cara dilempar atau ditendang, sesungguhnya ia sedang diuji, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Allah. Apakah ia masih menjaga kehormatan ilmu dan keturunan yang disandangnya, atau justru terbuai oleh tepuk tangan dan candaan? Sahabat beriman, gelar gus tidak otomatis menjadikan seseorang suci, karena kesucian bukan dari nama, melainkan dari akhlak dan rasa takut kepada Allah. Bahkan Rasulullah pun yang maksum tetap merendahkan diri, tetap menangis dalam sujudnya, tetap memohon ampun setiap hari. Padahal beliau dijamin surga. Sedangkan kita, manusia biasa, penuh dosa, kadang justru bangga dengan sedikit ilmu, merasa mulia karena keturunan, atau merasa lebih tinggi karena dekat dengan orang berilmu. Padahal Allah bisa saja mengangkat orang yang tak dikenal di bumi, tapi sangat dicintai di langit, dan bisa pula merendahkan orang yang diagungkan manusia, tapi sombong di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji zarah." Hadis riwayat Muslim. Itulah mengapa dakwah yang benar bukan sekedar menunjukkan siapa kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Mungkin seseorang terlihat sederhana, tapi jika ia lembut, rendah hati, dan menjaga adabnya, di sisi Allah, derajatnya lebih tinggi dari mereka yang bergelar besar, tapi akhlaknya rendah. Jadi, sahabatku, jangan tertipu oleh gelar, pakaian, atau garis keturunan. Karena Allah tidak melihat nama belakangmu, tapi isi hatimu. Tidak melihat siapa ayahmu, tapi apa yang kau lakukan dengan amanah ilmu yang dititipkan padamu. Semoga kita semua menjadi orang yang tidak bangga karena gelar, tapi bersyukur karena diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan akhlak.
Sahabat beriman, banyak orang ingin berdakwah. Ada yang lewat ceramah, ada yang lewat panggung, bahkan ada yang lewat media sosial. Tapi seringkali kita lupa bahwa dakwah terbesar bukan dari lisan, melainkan dari sikap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan dengan teriakan, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kasih sayang. Ketika beliau dihina, beliau tidak membalas. Ketika beliau dilempari batu di Taif, beliau malah mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Beliau tidak ingin mereka binasa, tapi berharap mereka mendapat hidayah. Itulah dakwah dengan adab. Lembut, tenang, tapi menggetarkan hati. Sahabatku, jika hari ini ada yang ingin meniru dakwah dengan cara unik, beda dari yang lain, atau ingin terlihat lucu dan santai, hendaknya tetap ingat satu hal. Jangan sampai cara kita berdakwah justru melukai hati orang lain. Jangan sampai ingin terlihat rendah hati, tapi akhirnya merendahkan orang lain. Jangan sampai ingin berbagi rezeki, tapi caranya membuat rezeki itu kehilangan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan jika kelembutan saja bisa menjadi perhiasan, maka sekeras apapun kebenaran bila disampaikan dengan lembut akan terasa indah. Sebaliknya, bahkan niat baik bisa tampak buruk bila disampaikan dengan kasar atau tidak beradab. Maka bila seseorang berdakwah sambil menendang jeruk, melempar makanan, atau bercanda di atas kehormatan rezeki, hendaknya ia berhenti sejenak dan bertanya pada hatinya, apakah ini cara Rasulullah berdakwah? Sebab dakwah sejati bukan membuat orang tertawa, tapi membuat hati mereka tersentuh. Bukan menarik perhatian manusia, tapi mengundang rahmat Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, raja paling zalim, dengan lembut. "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut." Surat ke-20 Toha ayat 43-44. Jika kepada Fir'aun pun Allah perintahkan kelembutan, apalagi kepada sesama muslim, kepada santri, kepada saudara seiman. Sahabatku, dakwah dengan adab bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kita paham siapa yang sebenarnya kita layani, bukan manusia, tapi perintah Allah. Kita tidak sedang menunjukkan kehebatan diri, tapi sedang membawa nama Islam yang suci. Maka berhati-hatilah dalam berdakwah, dalam berbagi, dalam bersikap. Karena bisa jadi satu senyum yang lembut lebih menyentuh hati daripada 1000 kata yang lantang. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah, dakwah dengan cinta, menasehati dengan hormat, dan memberi dengan tangan yang penuh kasih. Itulah dakwah sejati, lembut dalam cara, tapi dalam maknanya. Sahabat beriman, dari kisah seorang Gus yang membagikan jeruk dengan cara dilempar, kita belajar bahwa setiap perbuatan kecil bisa menjadi cermin besar tentang siapa diri kita. Ilmu tanpa adab hanyalah kebanggaan kosong, dan dakwah tanpa kasih hanyalah suara tanpa ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa akhlak adalah inti dari Islam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Maka, marilah kita perbaiki cara kita memberi, cara kita berbicara, dan cara kita berdakwah. Jangan sampai rezeki yang seharusnya membawa berkah justru menjadi bahan tertawaan. Karena Allah menilai bukan banyaknya amal, tapi ikhlasnya niat dan lembutnya hati. Sebelum video ini berakhir, klik tombol subscribe dan tulis di kolom komentar Allahu Akbar dengan penuh keyakinan. Semoga setiap Allahu Akbar yang kamu tulis menjadi doa yang membuka jalan rezeki, kesehatan, dan keberkahan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.